Halo, besinya kata Ani. Besti, setelah pembacaan tuntutan oleh jaksa pada persidangan yang digelar 9 Oktober 2025, Nikita yang mengaku tidak mempermasalahkan tuntutan JPU kepadanya dengan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah ini secara mengejutkan di tengah-tengah wawancaranya bersama awak media, Nikita meminta adanya pengusutan harta atas dugaan dua jaksa yaitu Dona dan Bani. Karena diduga oleh Nikita tak mendaftarkan hartanya ke LHKPN. Duh, Niki, ada-ada aja gebrakannya. Harta. JPU juga harus dicek tuh hartanya tuh. Karena ada beberapa JPU yang di kasus gua itu tidak mendaftarkan hartanya ke LHKPN. Jadi tolong diusut hartanya. Inisial boleh kan? Dona sama Bani. Apa yang dilakukan balik terkait dengan Oh pastilah. Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh rutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Tapi terlalu tinggi nanti tuntutannya tuh. Nggak kurang. Tadinya gue mikirnya tuh satu window gitu. Gue bakal ditaruh di situ terus. Dendanya 2 miliar rupiah tuh diambil. Bebas dari penjara ya kan? Ya harus karena kan memang nggak ngakuin. dia dibaca internet Terus gue bingung itu. Enggak itu. Makanya gue tadi mau nanya sama yang mulia gitu. Apakah boleh bikin tuntutan itu mengarang-arang? Tapi kan harusnya sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan. Ya udahlah. Udah selesai. apa aja ditambah-tambahin Nah, kalau Nikita diduga seraya pasrah dengan tuntutan JPU kepadanya dan justru malah memberikan statement menggegerkan perihal adanya permintaan pengusutan atas dugaan harta 2 JPU, hal agak serupa juga terlihat dari Fitri Sohuteru, di mana Fitri pun rupanya juga akan melaporkan akun-akun yang mencemarkannya. Hal tersebut diketahui dari unggahan Jainuddin melalui akun TikTok @sultanbojong yang mengaku telah mendapat mandat dari Fitri untuk menindaklanjuti akun-akun yang diduga telah menyudutkan Fitri. Nah, kalau Nikita terlihat tetap tersenyum dan memeluk orang-orang terdekatnya usai pembacaan tuntutannya, hal yang agak serupa lagi-lagi terlihat dari Fitri Sohuteru, di mana dalam unggahan Marissa Ical sahabat Fitri, terlihat keduanya bertiktokan seru di depan sebuah klinik dan sebelumnya membagikan aktivitasnya sebagai pengusaha. Kan lebih korupsi kan? ya Niki, semangatnya menyala sama sekali. 11 tahun. Tadi sempet ngobrol tadi di belakang mungkin bang. Ngobrol masih semangat. Apa bang yang disampaikan kalau gue tahu? Di expo deh ya. Semangat pokoknya. Ya, terima kasih. Saya sudah mendapatkan mandat ya dari Kak Fitri Sohuteru ya untuk menindaklanjuti menangani terkait akun-akun yang selama ini telah menyudutkan beliau, yang selama ini telah merugikan beliau, yang selama ini telah mencemarkan nama baik beliau ya. Jadi spesiali ya buat Miss Gosip, akun Miss Gosip ini akan kita lakukan membuat laporan sesegera mungkin ya, karena ini menjadi atensi ya, karena sudah banyak merugikan nama baik Kak Fitri Sohuteru ya, dan ini pembelajaran buat semuanya agar berhati-hati ya dalam bermedia sosial ya. Jadi kita sedang membuat list daftar ya, akun mana saja yang akan segera kita tindak lanjuti untuk memberikan efek jerah dan memberikan sanksi hukum tentunya karena dianggap telah merugikan. Kakak cantik banget kakak. Kakak cantik banget kakak. Spill kakak skincare-nya kakak. Spill OOTD-nya kakak. Yang bikin cakep itu alis. Nggak tahu dari mana? Lindawan. Jangan tanya lagi.
Kakak, cantik banget kakak. Kakak, spill skincare kakak cantik banget kakak. Kakak, spill OOTD-nya kakak. Merasa tuntutan hukumannya melebihi koruptor, Nikita menegaskan hal tersebut tak jadi masalah karena masih akan ada pembelaan dan untuk upaya hal tersebut, Nikita pun mulai mencicil pledoinya. Lalu bagaimana upaya tim kuasa hukum Nikita yang sebelumnya yakin Nikita bakal bebas? Benarkah ada dugaan kejanggalan yang ditemukan dalam dakwaan JPU terkait pembacaan tuntutan hukuman Nikita? Jaksa berkesimpulan akibat dari perbuatannya Nikita ya dalam konteks ini maka itu melanggar 27B dan undang-undang TPPU. Nah, tapi yang menarik ya, ini ya, menarik tadi di dalam tuntutan jaksa itu alat ancamannya dirubah ya. Teman-teman media mungkin lihat jaksa berkali-kali mengatakan bahwa alat ancaman yang dipakai Nikita untuk membuka rahasia itu adalah terkait dengan bukti pembelian produk glowing booster cell yang kata jaksa itu disamarkan. Dengan bukti itu kemudian dipakai untuk mengancam Reza Gladys. Nah, berarti jaksa sendiri tidak konsisten dengan dakwaannya. Di awal dia sebutkan bahwa ancaman itu karena mau membuka produknya yang bermasalah, menjelek-jelekan. Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam di dalam undang-undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian produk glowing booster itu yang disamarkan tanggal pembeliannya. Nah, ini menarik. Nah, sekarang pertanyaan seriusnya, apa yang menjadi rahasia di dalam bukti pembelian itu? Kalau itu misalnya tidak disamarkan, ya logikanya begitu ya. Kalau itu tidak disamarkan, maka apa rahasia yang akan terbongkar dari pembelian itu, bukti pembelian. Nah, di situ sebenarnya tidak memenuhi ancaman yang dimaksud. Nikita dianggap ya. Jadi gini, kalau undang-undang ITE itu deliknya itu adalah mengancam membuka rahasia atau mengancam ancaman pencemaran atau membuka rahasia ya. Sekarang kita pakai logika jaksa. Jaksa bilang dalam tuntutannya alat ancaman itu adalah suatu bukti pembelian. Oke? Pertanyaan seriusnya, kalau itu dibilang sebagai alat mengancam, maka pengancaman pencemarannya di mana? Ya. Itu kan ada jelas kita buktikan di persidangan juga. Kami membuktikan di persidangan pembelian itu disampaikan langsung oleh saksi Yosi. Yosi waktu itu yang bertemu sama Nikita di Sambal Setan Kemang. Saksi Yosi ini juga kemudian menyampaikan kepada Nikita, Kak Niki, saya ada barangnya, bukti pembeliannya ada. Terus apa yang disamarkan katanya disamarkan bukti pembelian ini. Nah, itu yang terpenting ya. Sekarang soal alat pengancaman dalam undang-undang ITE. Kemarin dibilang katanya karena dia mau mempunyai rahasia, mempunyai produk ini, kemudian dengan itu menjelek-jelekan dan sebagainya, itu dikatakan sebagai ancaman. Itu di awal persidangan dakwaan itu. Nah, ternyata di endingnya jaksa merubah alat ancaman itu bukan lagi menjelek-jelekan produk. Nah, itu ya. Merasa tuntutan jaksa itu tinggi, Usman Lawara bersama tim kuasa hukum Nikita lainnya dalam wawancaranya bersama awak media mengaku justru makin yakin atas kebebasan Nikita setelah pembacaan dakwaan terhadap Nikita saat tuntutannya. Bukan tanpa alasan, Usman menyebut adanya beberapa poin yang berbeda saat dakwaan dan tuntutan, di mana salah satunya adalah dakwaan perihal produk, namun saat tuntutan justru pembahasannya masalah pribadi, termasuk perihal alat yang digunakan untuk pengancaman yang sebelumnya disebut karena Nikita ingin menjelekan, kini disebut Usman telah berubah menjadi tanda bukti pembelian produk skincare yang pernah dijual Reza Gladys pada tahun 2024. Tuntutannya itu bukan lagi ya saya berpendapat ya, itu tuntutan tidak lagi berdasarkan fakta gitu loh, tidak lagi berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan ya, sehingga seolah-olah terlihat ya
jaksa ini kan sifatnya adalah dalam hal ini adalah sebagai penegak hukum, ya. Jangan nanti diartikan jaksa ini sebagai misalnya mewakili dari si korban. Negara memberikan dia tugas adalah memang sebagai menuntut menjadi kalau ada korban dari pihak gitu. Tapi tuntutan itu juga harus dilihat dalam perspektif hukum gitu loh. Perspektif hukum yang tadi kami sampaikan, faktanya apa, dokumennya apa, bukti apa. Sekarang kita tahu semua ya. Saya berkeyakinan, saya katakan hari ini setelah membaca, mendengar tuntutan, keyakinan kami penasihat hukum Nikita semakin kuat bahwa Nikita akan bebas. Keyakinan itu dibuktikan dengan adanya pertama dakwaan. Dakwaan bicara soal produk. Tapi di tuntutan bahasnya masalah pribadi. Itu ya. Kedua apa? Kedua di dalam dakwaan disebutkan alat untuk mengancam Nikita itu adalah karena Nikita mau menjelek-jelekan. Sekarang dirubah lagi dalam tuntutannya, alat yang mau dipakai itu adalah sebuah tanda bukti pembayaran atau pembelian produk skincare yang pernah dijual Reza Gladys pada tahun 2024. Nah, bagaimana membuktikan ini? Kalau sebuah tindak pidana dakwaan dengan tuntutan berbeda, dengan fakta berbeda. Reza Gladys di persidangan dia tegas nganggo ini. Saya tidak masalah soal produk saya, ya kan? Saya masalah karena saya dibilang adalah begeng, abu-abu dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman media semua ingat pada waktu itu. Lah sekarang kalau itu dibalik lagi diputar ke soal produk, ini bagaimana mempertanggungjawabkan pengakuannya Reza? Reza berarti ngasih keterangan palsu dong di pengadilan. Kan begitu logikanya. Dia sendiri yang ngomong, nggak ada begitu pun dengan saksi dia lain. Nah sekarang kita mau ke soal pembuktian. Buktinya apa? Ya buktinya soal produk. Tapi si Rezanya mengakui bukan masalah produk. Nah nanti biarlah teman-teman semua melihat ya, praktisi hukum di luar juga akan paham gitu loh. Kenapa sih dakwaannya begini, pengakuan begini, tuntutan begini. Nah ini ada kontradiktif semua gitu. Pembuktiannya mana gitu. Yang pasti kalau Nikita terlihat pasrah dalam tuntutan yang dibacakan dengan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, apakah nantinya Nikita yang yakin bebas akan mengajukan banding dan episode babak baru Nikita akan ada lagi? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pastikan kami dong.